sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Film yang akan aku bahas di video ini berjudul Troll yang rilis pada Desember 2022 ini. Film ini bergenre action, adventure, dan drama. Berkisah tentang sosok makhluk besar menyerupai gunung batu yang bangkit di sebuah gunung Norwegia. Pemerintah menganggap hal tersebut adalah ancaman sehingga mengumpulkan para ahli dan militer untuk menghadapinya. Wah, kira-kira misi mereka berhasil tidak ya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk tonton alur ceritanya sampai akhir. Di suatu hari di pegunungan batu yang terletak di Norwegia, terlihat seorang anak bernama Nora yang sedang mendaki gunung bersama ayahnya. Saat tiba di puncak dan menikmati pemandangan, ayahnya pun menceritakan dongeng tentang troll. Dahulu kala di pernikahan troll terdapat 13 troll yang mabuk dan lupa waktu. Saat matahari terbit, sinar matahari membuat mereka menjadi batu. Nora menganggap cerita tersebut hanya dongeng untuk anak-anak. Ayahnya mengatakan jika ia harus percaya untuk bisa melihatnya. Setelah memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah troll yang terlihat di puncak gunung. 20 tahun kemudian, pemerintah sedang membangun jalur kereta yang rencananya akan melalui kaki gunung, sehingga mereka melakukan penggalian gunung yang menggunakan dinamit. Terdapat para demonstran yang protes terhadap penggalian tersebut karena dianggap telah merusak gunung. Ledakan gunung pun dilakukan. Pesawat militer pun dikirimkan untuk mengecek lokasi. Dari pemeriksaan itu, terdapat jejak kaki besar yang mengarah ke selatan. Karena situasi darurat, militer pun dengan terpaksa mendiskusikan dengan Perdana Menteri. Setelah itu, Perdana Menteri dan asistennya yang bernama Andreas mendatangi markas militer. Di tempat lain, militer menjemput Nora yang saat ini berprofesi sebagai ahli paleontologi yang mempelajari tentang fosil. Di rapat tersebut, terdapat para ahli dari berbagai bidang. Mereka berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan. Tetapi tidak ada satupun ahli yang percaya jejak yang ditemukan adalah jejak kaki, dikarenakan tidak ada makhluk pada masa itu yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Tiba-tiba masuk seorang petugas yang bernama Sigrid, memutarkan rekaman video dari salah satu ponsel demonstran. Nora menyadari terdapat sosok yang janggal dalam video tersebut, yaitu monster batu yang keluar dari balik gunung dan meraung seperti binatang buas. Di sebuah rumah di daerah Lesja terdapat sepasang suami istri yang merasakan getaran yang awalnya kecil semakin membesar. Merasa bahaya, mereka pun bersembunyi di basement. Di markas, Nora pun terpilih menjadi penasehat ilmiah dan melakukan investigasi bersama Andreas. Mereka menuju Lesja untuk melakukan investigasi. Di lokasi, mereka bertemu dengan salah satu pimpinan militer bernama Chris. Chris menjelaskan temuannya, yaitu ada sosok yang menyeberangi sungai, melewati lembah, dan jejaknya berhenti 20 km di selatan di pegunungan. Nora mewawancarai sepasang suami istri yang telah kehilangan rumahnya. Mereka melihat seperti ada gunung yang bergerak dan raungan yang bermelodi sendu. Saat Nora akan melihat jejak kaki, ia mencium bau alam yang sangat kuat, yang ia sebut sebagai hypernatural. Setelah mengecek jejak kaki dan tidak menemukan petunjuk, Nora menuju lokasi jejak terakhir yang ditinggalkan. Tidak ada tanda kehidupan di sana dan hanya pegunungan saja. Nora pun berspekulasi bahwa adanya kamuflase. Merasa semua hal yang ia temukan ada keterkaitannya dengan dongeng troll yang didengarnya dulu, Nora pun memutuskan pergi ke suatu tempat terpencil untuk menemui seseorang yang ternyata adalah ayahnya Nora. Nora menunjukkan sosok monster yang terdapat di rekaman video dan gambar jejak kaki yang ditinggalkan.
Ayahnya Nora pun dilibatkan dalam investigasi, tetapi semua informasi yang disampaikan ayahnya Nora semua tertuju pada sosok troll dan tidak ada yang mempercayainya. Mereka pun berangkat ke lokasi terakhir dari jejak kaki yang ditinggalkan. Sesampainya di sana, ayahnya Nora memeriksa sekitar dan menyadari ada yang salah dengan topografi di sekitar daerah tersebut. Nora dan ayahnya berdebat mengenai sosok troll yang menurut Nora hanyalah makhluk fantasi. Tiba-tiba Nora menyadari bau hypernatural seperti yang pernah ia rasakan. Hingga mereka melihat dengan mata mereka sendiri sosok troll yang terbangun. Ternyata troll dari tadi ada di belakang mereka, berkamuflase menjadi gunung batu. Nora dan tim kembali ke markas untuk melaporkan temuan mereka kepada pemerintah. Ayahnya Nora mengatakan kalau makhluk tersebut adalah troll, tetapi pemerintah tidak percaya dan meminta angkatan militer yang mengambil alih. Nora berdiskusi kembali dengan ayahnya. Ayahnya tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Menurutnya, troll hanya bingung karena tiba-tiba terbangun di dunia yang sangat berbeda. Jika pemerintah mengirim militer, akan terjadi kekerasan dan alam akan melawan. Setuju dengan perkataan ayahnya, Nora pun membujuk Chris untuk bisa tetap ikut dalam misi penyerangan troll tanpa sepengetahuan pemerintah. Saat troll muncul, militer melakukan serangan. Ternyata senjata mereka tidak mampu melumpuhkan troll. Militer kembali menyerang secara serentak dengan skala yang lebih besar. Troll pun mengamuk, menghancurkan kendaraan di depannya. Merasa tidak berdaya, Chris pun menarik mundur pasukan. Ayah Nora mencoba berkomunikasi dengan troll. Hal tersebut membuat troll menjadi tenang. Sayangnya, militer kembali menembaki troll sehingga troll marah dan menendang ayah Nora hingga terpental jauh. Sebenarnya jika kita sadari, troll tidak akan menyakiti kalau mereka tidak menyerangnya. Menjelang kematian, ayahnya sempat menyebutkan beberapa kata yaitu istana, raja, dan rumah yang kemungkinan ada hubungannya dengan troll. Di esok paginya, Nora mulai percaya bahwa sosok yang mereka hadapi adalah troll seperti dalam dongeng. Jika sesuai dengan dongeng, troll akan takut jika mendengar suara lonceng. Untuk membuktikan kebenaran dari dongeng, mereka pun membawa 4 lonceng dan mendekati troll. Ternyata, cerita dalam dongeng benar. Troll terlihat sangat tersiksa dengan adanya suara lonceng tersebut. Troll kembali marah dan menghancurkan helikopter mereka satu persatu. Berita tentang kekacauan yang disebabkan troll menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dari pantauan, troll mulai bergerak ke arah ibu kota. Hal tersebut membuat masyarakat panik dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikannya dengan cepat. Karena kekacauan yang disebabkan oleh ide Nora, membuat Perdana Menteri memberhentikan Nora dari misi. Perdana Menteri mengambil keputusan untuk mengevakuasi kota dan akan menembakkan rudal. Andreas yang tidak setuju memilih untuk mengundurkan diri dan bergabung dengan Nora. Perdana Menteri pun berpidato kepada masyarakat kalau keadaan sedang darurat dan memerintahkan untuk evakuasi.
Dalam perjalanan evakuasi, Nora teringat kembali dengan ucapan ayahnya sebelum meninggal tentang istana, raja, dan rumah. Kata-kata tersebut mengarah kepada suatu tempat, yaitu istana kerajaan. Mereka langsung menuju ke sana dan sudah disambut oleh pejabat senior di istana. Ternyata ia mengenal ayahnya Nora. Mereka langsung dibawa ke sebuah terowongan yang dirahasiakan. Sungguh tak terduga bahwa istana kerajaan dibangun di atas kerajaan troll. Di sana terdapat banyak tulang dari keluarga troll yang telah dibantai oleh manusia. Dan mereka hanya menyisakan satu anak troll yang kemudian dikurung di gunung dan sekarang telah terbangun. Semua fakta yang didapat sesuai dengan dongeng yang diceritakan ayah Nora. Dari buku catatan ayahnya, diketahui sinar matahari mampu melumpuhkan troll. Setelah disadari, mereka memang pernah melihat troll di siang hari, tetapi troll tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah itu, Nora membuat rencana dengan Chris untuk memancing troll menjauhi pusat kota. Situasi mulai tak terkendali, pemerintah memutuskan mengebom kota untuk memusnahkan troll. Sigrid yang mendengar rencana pengeboman pun menghubungi Andreas. Andreas memintanya untuk meretas sistem agar mengulur waktu untuk mereka. Sigrid berhasil melakukan peretasan sistem. Di waktu yang sama, Nora dan Andreas membawa kepala troll untuk menjauhkan troll dari pusat kota dan menuju lokasi yang sudah ditentukan. Setelah sampai di lokasi, Chris dengan timnya menggunakan lampu sorot UV untuk menyinari troll. Hal itu membuat troll kesakitan dan tak berdaya. Nora merasakan tindakan itu salah karena akan membunuh troll sehingga ia pun mematikan lampu sorot tersebut. Kemudian Nora mencoba berkomunikasi dengan troll sambil menangis memintanya kembali ke gunung. Tapi tanpa disadari, sinar matahari mulai muncul dan mulai menyinari troll yang membuatnya perlahan terbakar dan menjadi bukit batu. Bukit batu tersebut kemudian diberi nama Bukit Tobias yang merupakan nama ayah Nora. Dan film pun selesai. Hal yang bisa kita pelajari dari film troll ini adalah kita harus bisa melihat hidup dari berbagai sisi. Sehingga penilaian kita terhadap sesuatu bisa lebih objektif dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa kita pelajari dari film ini? Tulis di komen ya. See you guys!